Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan video pembelajaran materi gerak melingkar. Bersama saya Syarifah Hafiza. Video pembelajaran ini disusun berdasarkan metode inquiry terbimbing dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Serta dilengkapi dengan lembar kerja siswa yang dapat kamu download pada link tersebut. Gerak melingkar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu mengamati benda yang bergerak. Dalam pergerakannya, benda-benda tersebut ada yang bergerak dengan lintasan lurus, lintasan parabola, lintasan melingkar, bahkan lintasan yang tidak beraturan. Pada materi pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari gerak benda yang lintasannya lurus dan parabola. Selanjutnya, dalam video ini kamu akan mempelajari gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran, yang disebut sebagai gerak melingkar. Perlu diingat bahwa pada gerak melingkar, benda mengalami lintasan berbentuk lingkaran yang sumbu putarnya berada di luar tinjauan partikel benda tersebut. Hal inilah yang membedakan antara gerak melingkar dengan gerak rotasi, yang mana pada gerak rotasi memiliki sumbu putar yang berada di dalam tinjauan partikel benda. Misalnya pada sebuah roda, saat roda berputar, secara umum roda dikatakan mengalami gerak rotasi, karena kita meninjau roda secara keseluruhan dan roda hanya berputar pada porosnya. Sedangkan pada gerak melingkar, yang kita tinjau adalah titik partikel pada ujung roda yang mengalami perpindahan posisi setiap saat, sehingga dalam perpindahannya membentuk lintasan berupa lingkaran. Hampir setiap hari kita melihat sepeda motor, mobil, dan kendaraan beroda lainnya. Apa yang terjadi seandainya kendaraan tersebut tidak memiliki roda? Ya, tentu kendaraan tersebut tidak akan bergerak. Sepeda motor dan mobil dapat berpindah tempat karena adanya titik partikel pada ujung-ujung roda yang berputar. Putaran titik partikel pada ujung roda merupakan contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi gerakan benda yang berbentuk melingkar, seperti lintasan jarum jam tangan dan jarum jam dinding, gerak titik pada ujung compact disc, gerak titik partikel pada ujung pisau blender, gerakan seorang pelari yang menempuh lintasan berbentuk lingkaran, hingga orbit satelit mengelilingi bumi. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Tuliskan dalam lembar kerjamu. Untuk memahami bagaimana benda dapat bergerak dalam lintasan yang melingkar, kamu akan mempelajari jenis-jenis gerak melingkar, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan, beserta besaran-besaran fisika yang mempengaruhinya. Gerak melingkar beraturan. Terdapat 4 masalah utama yang akan kita bahas pada bagian gerak melingkar beraturan, yaitu apakah yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan? Apa saja besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan? Bagaimanakah analogi gerak melingkar beraturan dengan gerak lurus beraturan? Dan bagaimana hubungan roda-roda dalam gerak melingkar beraturan? Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, tuliskan hipotesismu di dalam lembar kerja. Apakah yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan? Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan berbentuk lingkaran dengan kelajuan linear konstan, namun arah kecepatan linearnya selalu berubah. Ciri-ciri gerak melingkar beraturan adalah memiliki kelajuan linear tetap yang arah vektornya berubah setiap waktu. Besar dan arah vektor kecepatan sudut tetap sehingga percepatan sudut sama dengan 0. Besar percepatan sentripetal tetap dengan arah selalu menuju ke pusat lingkaran.
Apa saja besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan? Tunggu dulu. Untuk mempelajari besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan, kamu harus mengetahui terlebih dahulu konversi satuan sudut dalam gerak melingkar beraturan dan berlaku juga untuk gerak melingkar berubah beraturan. Konversi satuan sudut dalam gerak melingkar adalah sebagai berikut. Satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi radian, dengan nilai pi adalah 3,14. Namun dalam perhitungan gerak melingkar, biasanya nilai pi tidak perlu dijabarkan, cukup ditulis dengan simbol pi. Satuan sudut yang baku atau sesuai dengan standar internasional dinyatakan dalam radian. Jika sudut dalam perhitungan diketahui dalam putaran atau derajat, maka ubahlah ke dalam bentuk radian agar hasil perhitunganmu tepat. Contoh soal. Ubahlah sudut 30 derajat ke dalam radian dan putaran. Diketahui besar sudut 30 derajat. Ditanya besar sudut dalam radian dan besar sudut dalam putaran. Maka dapat kita jawab, ingat bahwa 360 derajat sama dengan 2 pi radian sama dengan 1 putaran. Maka besar sudut dalam radian 30 derajat per 360 derajat dikali 2 pi radian, sama dengan 1/6 pi radian. Kemudian besar sudut dalam putaran, 30 derajat per 360 derajat dikali 1 putaran, sama dengan 1/12 putaran. Berapa radian sudut pusat yang dibentuk oleh 1/4 putaran? Diketahui banyak putaran sama dengan 1/4 putaran. Ditanya besar sudut dalam radian. Maka dapat kita jawab, ingat bahwa 360 derajat sama dengan 2 pi radian sama dengan 1 putaran. Maka besar sudut dalam radian, 1/4 putaran sama dengan 1/4 dikali 2 pi radian, yaitu setengah pi radian. Jadi, apa saja besaran-besaran yang berlaku dalam gerak melingkar beraturan? Terdapat 5 besaran pada gerak melingkar beraturan. 1. Periode. Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk menempuh satu kali putaran. Jika titik pada ujung compact disc membutuhkan waktu 2 second untuk menempuh satu kali putaran, maka dapat dikatakan bahwa periode compact disc adalah 2 second. Jika untuk menempuh n putaran sebuah benda memerlukan waktu selama t second, maka periode putaran benda dirumuskan. Periode sama dengan lama benda berputar dibagi dengan banyak putaran yang dilakukan benda dalam selang waktu t. 2. Frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan benda dalam waktu 1 second. Jika dalam waktu 1 second sebuah compact disc mampu berputar sebanyak 10 kali, maka frekuensi benda tersebut adalah 10 putaran per second atau 10 Hz. Jika dalam waktu t second sebuah benda berputar sebanyak n kali, frekuensi putaran benda dirumuskan. Frekuensi sama dengan banyak putaran yang dilakukan benda dibagi dengan lamanya benda berputar. Maka dapat ditemukan bahwa hubungan antara frekuensi dan periode adalah sebagai berikut. Periode sama dengan 1 per frekuensi atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Contoh soal. Sebuah benda bergerak mengitari lintasan berbentuk lingkaran sebanyak 8 kali dalam waktu 2 menit. Tentukan A. Periode putaran benda, B. Frekuensi putaran benda. Diketahui N. Banyak putaran sebanyak 8 putaran, dan T. Lama benda berputar selama 2 menit atau 120 sekon. Maka yang ditanya adalah A. Periode, B. Frekuensi. Dapat kita jawab untuk periode adalah lama benda berputar dibagi banyak putaran, yaitu 120 sekon dibagi 8 putaran, hasilnya adalah 15 sekon, maka periode benda adalah 15 sekon. Kemudian frekuensi adalah
banyak putaran dibagi lama benda berputar, yaitu 8 putaran dibagi 120 sekon sama dengan 1/15 atau 0,067 Hz. 3. Kecepatan sudut. Misalkan sebuah pita diikatkan pada roda sepeda, kemudian diputar dengan kelajuan tertentu. Dalam waktu T second, garis hubung antara pita dengan pusat roda menempuh sudut sebesar θ. Terdapat besaran yang dimiliki pita saat bergerak, yaitu kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh benda per satuan waktu. Kecepatan sudut dirumuskan omega sama dengan besar sudut yang ditempuh dibagi lama benda berputar. Jika benda berputar satu putaran penuh, maka sudut yang ditempuh benda sebesar 2π radian, sedangkan waktu untuk satu putaran merupakan periode putaran benda. Maka, kecepatan sudut dapat juga dirumuskan menjadi omega sama dengan 2π per periode sama dengan 2π dikali frekuensi. 4. Kelajuan linier. Kelajuan linier adalah panjang lintasan yang ditempuh benda per satuan waktu. Jarak satu putaran penuh yang ditempuh benda merupakan keliling lingkaran. Sedangkan waktu satu putaran merupakan periode. Sehingga kelajuan linier dirumuskan V sama dengan 2π dikali jari-jari per periode sama dengan 2π dikali frekuensi dikali jari-jari. Sehingga dapat ditemukan hubungan antara kelajuan linear dengan kecepatan sudut, yaitu sebagai berikut. Kelajuan linear sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Contoh soal. Sebuah pita diikatkan pada ujung roda yang berjari-jari 25 cm. Roda kemudian diputar dengan kelajuan tetap dan dalam waktu 12 detik berputar sebanyak 96 kali. Hitunglah A. Frekuensi putaran pita, B. Periode putaran pita, C. Kecepatan sudut yang dialami pita, D. Kelajuan linier yang dialami pita. Diketahui R. Jari-jari sama dengan 25 cm atau 0,25 meter. T. Waktu tempuh selama 12 sekon. Dan N. Banyak putaran sebanyak 96 putaran. Ditanya A. Frekuensi, B. Periode, C. Kecepatan sudut, dan D. Kelajuan linier. A. Frekuensi. Frekuensi adalah banyak putaran dibagi waktu tempuh, yaitu 96 dibagi 12, sama dengan 8 Hz. B. Periode. Periode adalah 1 per frekuensi, yaitu 1/8, sama dengan 0,125 sekon. C. Kecepatan sudut. Kecepatan sudut dirumuskan dengan 2π dikali frekuensi, 2π dikali 8. Maka, kecepatan sudut adalah 16π radian per sekon. D. Kelajuan linier. Kelajuan linier adalah kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Maka 16π dikali 0,25 sama dengan 4π meter per sekon. 5. Percepatan sentripetal. Setiap benda yang bergerak melingkar memiliki suatu percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran, yang disebut dengan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah suatu percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran sehingga menyebabkan benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Percepatan sentripetal memiliki arah yang tegak lurus dengan arah kecepatan linier. Percepatan sentripetal menyebabkan benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Jika suatu benda bergerak melingkar dengan kelajuan linear V, membentuk lingkaran berjari-jari R, maka percepatan sentripetal dirumuskan. Percepatan sentripetal sama dengan kelajuan linear kuadrat dibagi jari-jari lingkaran. Contoh soal.
Sebuah bandul berputar dengan frekuensi 10 Hz membentuk lintasan lingkaran berjari-jari 25 cm. Berapakah besar percepatan sentripetal yang dialami bandul tersebut? Diketahui, F, frekuensi sama dengan 10 Hz, R, jari-jari sama dengan 25 cm sama dengan 0,25 meter. Ditanya, percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal sama dengan kecepatan linear kuadrat dibagi dengan jari-jari. Kecepatan linear dapat kita jabarkan menjadi 2pi dikali frekuensi dikali jari-jari. Maka rumusan percepatan sentripetal dapat juga dituliskan menjadi 4pi kuadrat dikali frekuensi kuadrat dikali dengan jari-jari. Sama dengan 4pi kuadrat dikali 10 kuadrat dikali 0,25. Maka besar percepatan sentripetal yang dialami bandul tersebut adalah 100 pi kuadrat, meter per second kuadrat. Prinsip percepatan sentripetal dimanfaatkan dalam bidang kedokteran untuk mengukur volume sel darah merah melalui sebuah alat yang bernama mikrohematokrit. Bagaimanakah analogi gerak melingkar beraturan dengan gerak lurus beraturan? Misalkan sebuah sepeda bergerak dengan kecepatan konstan dalam selang waktu tertentu, maka besar perpindahan sepeda dapat dirumuskan delta X sama dengan kelajuan benda dikali waktu tempuh. Perhatikan gerakan pita yang terikat pada roda sepeda yang berputar dengan kecepatan sudut konstan dalam selang waktu tertentu. Maka besar sudut yang ditempuh pita dapat dirumuskan perpindahan sudut sama dengan kecepatan sudut dikali waktu tempuh. Jika kita bandingkan antara gerak sepeda dengan gerak pita pada roda sepeda, maka kita akan melihat suatu kemiripan. Perpindahan pada gerak lurus beraturan mirip dengan perpindahan sudut pada gerak melingkar beraturan. Sedangkan kecepatan pada gerak lurus beraturan mirip dengan kecepatan sudut pada gerak melingkar beraturan. Sehingga kinematika gerak melingkar beraturan mirip dengan kinematika gerak lurus beraturan. Contoh soal. Suatu benda melakukan gerak melingkar beraturan. Dalam selang waktu 4 second, benda menempuh perpindahan sudut sebesar 8 radian. Hitunglah A. Kecepatan sudut benda, B. Perpindahan sudut benda dalam waktu 5 second. Diketahui, T. Selang waktu selama 4 second, delta theta atau perpindahan sudut sebesar 8 radian. Ditanya, A. Kecepatan sudut, B. Perpindahan sudut dengan T sama dengan 5 second. Dapat kita jawab, A. Kecepatan sudut adalah perpindahan sudut dibagi dengan selang waktu. Maka kita dapatkan kecepatan sudut sebesar 2 radian per second. B. Mencari perpindahan sudut dalam waktu 5 second. Perpindahan sudut adalah kecepatan sudut dikali dengan selang waktu. Telah kita dapatkan kecepatan sudut pada perhitungan sebelumnya sebesar 2 radian per second. Maka, perpindahan sudut benda dalam waktu 5 second menjadi 10 radian. Bagaimana hubungan roda-roda dalam gerak melingkar beraturan? Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menghubungkan dua roda atau lebih, yaitu sepusat, bersinggungan, menggunakan sabuk atau rantai. 1. Hubungan roda-roda sepusat. Pada roda yang sepusat memiliki kecepatan sudut yang sama, arah putar yang sama, namun memiliki kecepatan linear yang berbeda. Persamaan yang berlaku untuk hubungan roda sepusat yaitu kecepatan sudut roda pertama sama dengan kecepatan sudut roda kedua, atau kecepatan linear roda pertama dibagi dengan jari-jari roda pertama sama dengan kecepatan linear roda kedua dibagi dengan jari-jari roda kedua. 2. Hubungan roda-roda bersinggungan. Pada roda-roda yang bersinggungan memiliki kelajuan linear yang sama dan kecepatan sudut yang berbeda, sehingga berlaku persamaan berikut. Kecepatan linear roda pertama sama dengan kecepatan linear roda kedua.
Atau jari-jari roda pertama dikali dengan kecepatan sudut roda pertama sama dengan jari-jari roda kedua dikali kecepatan sudut roda kedua. Pada roda yang bersinggungan memiliki arah putaran roda yang saling berlawanan. 3. Hubungan roda-roda menggunakan sabuk atau rantai. Pada roda-roda yang dihubungkan menggunakan sabuk atau rantai memiliki prinsip yang sama seperti pada hubungan roda yang saling bersinggungan, yaitu memiliki kelajuan linear yang sama dan kecepatan sudut yang berbeda. Sehingga berlaku persamaan berikut. Kecepatan linear roda pertama sama dengan kecepatan linear roda kedua, atau jari-jari roda pertama dikali kecepatan sudut roda pertama sama dengan jari-jari roda kedua dikali kecepatan sudut roda kedua. Pada roda-roda yang dihubungkan menggunakan sabuk atau rantai memiliki arah putaran yang saling searah. Penerapan hubungan roda-roda dalam kehidupan sehari-hari adalah pada hubungan antara poros pedal sepeda dengan gir roda belakang dan hubungan roda gigi pada mesin. Contoh soal. Ketiga roda A, B, dan C saling berhubungan seperti gambar di samping. Jika jari-jari roda A, B, dan C masing-masing 18 cm, 6 cm, 2 cm, dan roda B berputar dengan kecepatan sudut 4 radian per second, maka roda C berputar dengan kecepatan sudut sebesar. Diketahui, jari-jari roda A sama dengan 18 cm, jari-jari roda B sama dengan 6 cm, jari-jari roda C sama dengan 2 cm, dan kecepatan sudut roda B sama dengan 4 radian per second. Ditanya, kecepatan sudut roda C. Untuk mencari kecepatan sudut roda C, maka kita harus memperhatikan hubungan roda-roda antara roda A, B, dan C. Roda A dan roda B saling sepusat, sedangkan roda A dengan roda C saling dihubungkan dengan tali. Maka, untuk mencari kecepatan sudut roda C, kita harus mengetahui terlebih dahulu kecepatan linear roda A. Roda A dan roda B saling sepusat. Maka, kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B, atau kecepatan linear roda A dibagi jari-jari roda A sama dengan kecepatan linear roda B dibagi dengan jari-jari roda B. Maka didapatkan kecepatan linear roda A sebesar 72 cm per second. Selanjutnya, kita mengetahui bahwa hubungan roda A dan roda C saling dihubungkan dengan tali. Maka berlaku persamaan, kecepatan linear roda A sama dengan kecepatan linear roda C, atau kecepatan sudut roda A dikali jari-jari roda A sama dengan kecepatan sudut roda C dikali jari-jari roda C. Maka kita dapatkan kecepatan sudut roda C sebesar 36 radian per second. Jadi, roda C berputar dengan kecepatan sudut 36 radian per second. Setelah masing-masing permasalahan yang diungkapkan di awal terjawab, periksa kembali hipotesismu. Apakah hipotesismu terbukti? Tuliskan kesimpulanmu mengenai gerak melingkar beraturan dalam lembar kerja. Agar semakin memahami gerak melingkar beraturan, kerjakanlah soal yang terdapat dalam lembar kerja secara mandiri. Gerak melingkar berubah beraturan. Terdapat 3 permasalahan utama yang akan kita bahas dalam gerak melingkar berubah beraturan, yaitu apakah yang dimaksud dengan gerak melingkar berubah beraturan? Apa saja percepatan yang berlaku dalam gerak melingkar berubah beraturan? Dan bagaimana analogi gerak melingkar berubah beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan? Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, tuliskan hipotesismu dalam lembar kerja. Apakah yang dimaksud dengan gerak melingkar berubah beraturan? Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak benda yang lintasannya melingkar dengan percepatan sudut tetap. Karena adanya percepatan sudut yang konstan, maka kecepatan sudut dan kecepatan linier benda berubah. Jika percepatan sudut searah dengan perubahan kecepatan sudut, maka perputaran benda semakin cepat, disebut sebagai gerak melingkar berubah beraturan dipercepat. Sebaliknya,
Jika percepatan sudut berlawanan arah dengan perubahan kecepatan sudut, maka benda bergerak semakin lambat. Disebut gerak melingkar berubah beraturan diperlambat. Ciri-ciri gerak melingkar berubah beraturan adalah 1. Percepatan sudut konstan. 2. Kecepatan sudut berubah. 3. Kecepatan linear berubah. 4. Memiliki percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Apa saja percepatan yang berlaku pada gerak melingkar berubah beraturan? Terdapat 4 percepatan yang berlaku pada gerak melingkar berubah beraturan. 1. Percepatan sudut. Hal terpenting yang membedakan antara gerak melingkar beraturan dengan gerak melingkar berubah beraturan adalah percepatan sudut. Pada gerak melingkar beraturan, percepatan sudut sama dengan 0, sedangkan pada gerak melingkar berubah beraturan, percepatan sudut memiliki nilai konstan atau tetap dan tidak 0. Jadi, apa itu percepatan sudut? Percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut dalam selang waktu tertentu. Yang dirumuskan, percepatan sudut sama dengan kecepatan sudut dibagi selang waktu tertentu. Contoh soal. Mobil yang sedang melaju dalam lintasan melingkar pada kecepatan sudut 50 radian per second mengalami gerak melingkar berubah beraturan dipercepat dalam selang waktu 2,5 second. Tentukan percepatan sudut yang dialami mobil. Diketahui, kecepatan sudut sama dengan 50 radian per second, T atau selang waktu sama dengan 2,5 second. Ditanya, percepatan sudut yang dialami mobil. Maka dapat kita jawab, percepatan sudut adalah kecepatan sudut dibagi dengan selang waktu. Karena kecepatan sudut adalah 50 radian per second dan selang waktu 2,5 second, maka didapatkan percepatan sudut sama dengan 20 radian per second kuadrat. Jadi, percepatan sudut yang dialami mobil sebesar 20 radian per second kuadrat. 2. Percepatan sentripetal. Sama seperti gerak melingkar beraturan, pada gerak melingkar berubah beraturan juga memiliki percepatan sentripetal. Karena setiap benda yang mengalami gerak melingkar pasti mengalami percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran, sehingga menyebabkan benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Percepatan sentripetal sama dengan kecepatan linear kuadrat dibagi dengan jari-jari lingkaran. 3. Percepatan tangensial. Pada gerak melingkar berubah beraturan, selain memiliki percepatan sentripetal, juga memiliki percepatan tangensial. Semua benda yang bergerak melingkar selalu memiliki percepatan sentripetal, tetapi belum tentu memiliki percepatan tangensial. Percepatan tangensial adalah percepatan yang dimiliki benda bergerak melingkar yang mengalami perubahan kelajuan linier dan berperan mengubah arah kecepatan linier. Percepatan tangensial dirumuskan, percepatan tangensial sama dengan percepatan sudut dikali jari-jari lingkaran kuadrat. 4. Percepatan total. Percepatan total adalah hasil penjumlahan vektor dari percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Karena arah percepatan sentripetal dan percepatan tangensial saling tegak lurus, maka besar dan arah percepatan total dinyatakan oleh persamaan berikut. Besar percepatan total sama dengan akar percepatan sentripetal kuadrat ditambah dengan percepatan tangensial kuadrat. Dan arah percepatan total sama dengan arkus tangen dari percepatan tangensial dibagi dengan percepatan sentripetal. Contoh soal. Benda yang semula diam diputar dengan percepatan sudut 15 radian per second kuadrat. Benda tersebut berada 1 meter dari sumbu putar. Tepat pada waktu 0,4 second benda mengalami percepatan total sebesar. Diketahui, percepatan sudut sama dengan 15 radian per second kuadrat. Jari-jari benda dari sumbu putar sama dengan 1 meter dan selang waktu tempuh sama dengan 0,4 second. Ditanya, percepatan total. Percepatan total adalah penjumlahan vektor dari percepatan sentripetal dan percepatan tangensial yang dirumuskan sebagai berikut.
Maka untuk mencari percepatan total, kita harus mengetahui terlebih dahulu percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Pertama, kita akan mencari percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal didapatkan dari kecepatan sudut kuadrat dikali dengan jari-jari. Sedangkan kecepatan sudut kita dapatkan dari percepatan sudut dikali dengan selang waktu tempuh. Maka, percepatan sentripetal kita dapatkan sebesar 36 meter per second kuadrat. Selanjutnya, kita akan mencari percepatan tangensial. Percepatan tangensial didapatkan dari percepatan sudut dikali dengan jari-jari. Maka, percepatan tangensial didapatkan senilai 15 meter per second kuadrat. Setelah mengetahui percepatan sentripetal dan percepatan tangensial, kita akan menghitung percepatan total dari penjumlahan vektor percepatan sentripetal dan percepatan tangensial, yaitu didapatkan senilai 39 meter per second kuadrat. Jadi, percepatan total yang dialami benda tersebut adalah 39 meter per second kuadrat. Bagaimana analogi gerak melingkar berubah beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan? Sama halnya dengan gerak melingkar beraturan, pada gerak melingkar berubah beraturan juga memiliki kinematika gerak yang mirip dengan gerak lurus berubah beraturan. Karena perpindahan pada gerak lurus berubah beraturan mirip dengan perpindahan sudut pada gerak melingkar berubah beraturan. Kecepatan pada gerak lurus berubah beraturan mirip dengan kecepatan sudut pada gerak melingkar berubah beraturan. Dan percepatan pada gerak lurus berubah beraturan mirip dengan percepatan sudut pada gerak melingkar berubah beraturan. Sehingga persamaan pada gerak melingkar berubah beraturan mirip dengan persamaan pada gerak lurus berubah beraturan. Contoh soal. Baling-baling kipas yang mulanya diam dipercepat beraturan selama 10 detik. Kecepatan sudut titik pada ujung baling-baling kipas tersebut 20 radian per second. Hitunglah besar sudut yang ditempuh ujung baling-baling kipas selama 10 detik. Diketahui, kecepatan sudut awal sama dengan 0, waktu tempuh sama dengan 10 second, dan kecepatan sudut pada waktu T adalah 20 radian per second. Ditanya, perpindahan sudut selama 10 detik. Perpindahan sudut dirumuskan sebagai berikut. Delta theta sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah alfa T kuadrat. Untuk mencari perpindahan sudut, kita harus mengetahui terlebih dahulu percepatan sudut. Nilai percepatan sudut didapatkan dari rumusan omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Maka, nilai percepatan sudut didapatkan sebesar 2 radian per second kuadrat. Setelah mengetahui nilai percepatan sudut, kita bisa menghitung besar sudut yang ditempuh ujung baling-baling kipas menggunakan rumusan awal. Maka didapatkan besar sudut yang ditempuh sebesar 100 radian. Jadi, besar sudut yang ditempuh ujung baling-baling kipas adalah 100 radian. Setelah masing-masing permasalahan yang diungkapkan terjawab, periksa kembali hipotesismu. Apakah hipotesismu terbukti? Tulislah kesimpulanmu mengenai gerak melingkar berubah beraturan di dalam lembar kerja. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya.